Dan di situ sebuah peristiwa terjadi. Anton tertabrak oleh bus tersebut dan terseret kurang lebih sekitar 50 meter. Bagian tubuh dari Anton hampir hancur ya. Bagian perutnya, usus besarnya itu berserakan di jalan. Jadi pada malam harinya, seorang tukang nasi goreng yang biasa mangkal di dekat lokasi kecelakaan Anton. Di situ dia mendengar seperti ada suara rintihan tangis orang yang kesakitan. Tiba-tiba sampai ke kuburan. Nah, pas gue lihat ke belakang, tuh cewek udah gak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Iwan yang tinggal di Jakarta. Namun di video ini saya akan menceritakan dua cerita sekaligus karena kisah yang dikirimkan Iwan ini terlalu singkat namun cukup menarik untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat. Nah, cerita yang kedua datang dari salah seorang sahabat juga yang berada di kota Depok. Jadi kisah yang pertama akan saya ceritakan kisah dari Iwan yang menceritakan di tahun 2001 yang lalu ketika dia masih duduk di kelas 1 STM. Beliau pernah mengalami sebuah peristiwa kehilangan seorang sahabat karena kecelakaan saat pulang sekolah. Jadi mereka anak STM yang biasa pulang ngompreng ya atau nebeng pada siang hari itu. Salah seorang sahabat dari Iwan mengalami kecelakaan dan setelah meninggal, arwah dari sahabat dari Iwan ini dirumorkan atau banyak yang mengatakan kembali bangkit dan gentayangan. Jadi bagaimana kisah yang akan saya bagikan di video kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Yang ingin dibagikan oleh Iwan kepada sahabat-sahabat semuanya terjadi di tahun 2001 yang mana di tahun itu Iwan masih duduk di kelas 1 STM. Nah, ketika itu dia memiliki seorang sahabat. Di sini kita sebut saja dengan nama Anton. Jadi Anton yang kelas 2 STM dan Iwan jatuhnya adik kelasnya Anton. Walaupun mereka nggak sekelas ya, nggak satu angkatan, namun Iwan mengatakan dia cukup akrab dengan Anton. Jadi gini, saya juga dulu anak STM ya, sama-sama STM di Jakarta Timur ya. Jadi istilahnya anak STM itu ada basis. Jadi kalau teman-teman yang pulang satu daerah ya atau satu arah lah, itu dinamakan basis dah. Jadi Iwan ini satu basis dengan Anton. Jadi kebiasaan mereka kalau pulang sekolah itu pada ngompreng ya, pada nyetopin bus yang sedang melaju cepat di jalanan. Jadi di stopin buat bisa numpang atau nebeng. Nah, di sini sebuah peristiwa terjadi kepada Anton. Jadi pada suatu hari Anton mengalami kecelakaan ketika mereka
Iwan, Anton, dan beberapa teman lainnya pada siang itu ingin pulang dan menghentikan sebuah bus. Jadi Iwan mengatakan pada suatu hari, tepatnya pada hari Senin ya, dia beraktivitas atau berangkat sekolah bersama Anton ya, seperti biasa lah. Pagi harinya mereka menumpangi bus untuk sampai di sekolahan. Nah, setibanya di sekolahan ya, Anton, Iwan ya, seperti anak-anak sekolah pada umumnya, setiap hari Senin mereka melaksanakan upacara bendera. Nah, di sini anak kelas 3 di barisan depan, anak kelas 2 di barisan tengah, dan anak kelas 1 di barisan paling belakang. Iwan mengatakan ya, upacara berjalan seperti biasa lah. Namun di sini dia melihat sebuah kejanggalan yang ada di diri Anton. Nggak pernahnya Anton untuk ya menukarkan pakaiannya kepada Iwan. Jadi pada pagi itu Anton menghampiri Iwan dan mengatakan untuk menukar seragam sekolahnya, meminta Iwan melepaskan bajunya dan menukarkan dengan baju yang sedang digunakan Anton pada hari itu. Nah, di sini Iwan mengatakan, lu aneh-aneh aja, Ton. Ya, kok baju ditukar, kalau cewek ditukar ya gue mau ya. Jadi ya istilahnya sambil bercanda lah. Nah, di sini Iwan sama sekali nggak memiliki firasat atau feeling kalau sesuatu hal akan terjadi kepada Anton, sahabatnya ini. Singkat cerita, hari pun berlangsung lah ya. Ketika bel istirahat berbunyi, Anton dan Iwan bertemu di kantin. Seperti biasa mereka memakan makanan ya. Rame lah ya di kantin sekolah, ada jualan gorengan, ada jualan lontong, dan mereka biasa nongkrong atau makan di sebuah sudut ya, tepatnya di dekat kamar mandi. Ya boleh dikatakan itu tempat tongkrongan mereka lah. Nah, jadi setelah aktivitas di sekolah pada hari itu, sekitar jam 1:30 mereka pun pulang sekolah. Jadi dari basis Iwan dan Anton yang lumayan rame lah ya anak-anaknya, mereka berkumpul berjalan dan menuju pulang. Nah, di perjalanan pulang ya sudah seperti tradisi lah ya, anak-anak STM pada umumnya mereka beramai-ramai mencoba untuk menghentikan mobil yang sedang melaju di jalan. Nah, pada saat itu Anton yang menghentikan bus yang melaju dengan kecepatan tinggi. Entah kenapa pada hari itu dia yang menghentikan bus tersebut. Jadi dengan cepat Anton menghalangi jalan bus tersebut, menghadangnya di tengah jalan. Namun naas di sini nasib Anton. Bus tersebut tidak mau berhenti, malah menancap gasnya dengan cepat. Ya. Dan di situ sebuah peristiwa terjadi. Anton tertabrak oleh bus tersebut dan terseret kurang lebih sekitar 50 meter. Di sini Iwan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tubuh dari Anton tersangkut di bagian ban depan dari mobil tersebut. Terseret kurang lebih ya 50 meter lah. Nah, di situ Iwan mengatakan bagian tubuh dari Anton hampir hancur ya. Bagian perutnya, usus besarnya itu berserakan di jalan. Dan di situ juga Iwan melihat kalau bagian tulang iga dari si Anton terlihat sangat jelas. Nah, di sini ketika mobil itu sudah berhenti, bus itu sudah berhenti, ya, sopir itu pun segera diamankan dan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Jadi pada siang itu setelah polisi datang ke TKP, ya, di situ jenazah dari Anton mulai dievakuasi. Di sini Iwan turut serta membantu polisi yang bertugas pada hari itu mengangkat jenazah Anton yang terlindas di bawah ban depan dari bus tersebut. Iwan melihat jelas kalau tubuh dari Anton hampir terbelah dua, dan di sini juga Iwan membantu pihak kepolisian untuk mengumpulkan bagian usus Anton yang berceceran di tengah jalan, dipungut oleh Iwan dan dimasukkan ke dalam plastik. Singkat cerita, jenazah dari Anton dikebumikan di kampung halaman orang tua yang terletak di daerah Jawa Tengah. Nah, kurang lebih sekitar 2 hari setelah kecelakaan yang menewaskan Anton. Ya, jadi pada malam harinya, seorang tukang nasi goreng yang biasa mangkal di dekat lokasi kecelakaan Anton,
Jadi di sini Iwan mengatakan kalau di dekat lokasi itu ada seorang tukang nasi goreng mangkal di situ. Nah, di sini ya mereka atau Iwan menyebutnya atau mengenalnya sebagai Mang Jawa. Jadi Mang Jawa menceritakan ya, kurang lebih sekitar jam 10 atau ya masih nggak terlalu malam lah, Mang Jawa yang mangkal di dekat lokasi almarhum Anton meninggal. Di situ dia mendengar seperti ada suara rintihan tangis orang yang kesakitan. Ketika dicek oleh Mang Jawa, tukang nasi goreng ini, dia mengecek ke sekitar, namun gak ada orang yang ada di sana. Tapi dia jelas mendengar suara rintihan ya, seperti orang kesakitan. Ya, nah, ternyata setelah diselidiki memang ada kerjaan orang yang jahil. Jadi setelah kecelakaan Anton pada hari itu, pada siang itu, ya, yang mana darahnya masih ada di TKP. Jadi ada orang yang iseng memeraskan jeruk nipis ke lokasi kejadian itu yang masih ada darah segarnya. Yang memang ya, konon katanya menurut cerita orang lah ya, kalau darah korban kecelakaan, apalagi korban itu meninggal dunia di tempat, kalau diperas jeruk nipis atau disiram dengan garam, darah itu seperti hidup. Darah yang ada di jalanan atau di aspal itu, ketika diperas dengan jeruk, darah itu akan seperti mendidih dan menggumpal. Nah, konon katanya, kalau itu dilakukan, arwah atau ruh dari almarhum yang meninggal akan merintih kesakitan. Nah, setelah dicek, memang ternyata di lokasi kejadian ya ada yang melakukan hal tersebut. Nah, namun di sini bukan cuma di tempat lokasi kejadian almarhum meninggal, di dekat tempat Mang Jawa mangkal, bahkan ada juga beberapa anak-anak sekolah dan penjaga kantin mendengar kalau di bagian WC ya, WC sekolahan, terdengar seperti ada rintihan orang menangis, rintihan orang yang menahan sakit, tepat di tempat Anton sering nongkrong dan makan ketika jam istirahat. Nah, jadi setelah informasi atau kabar yang Iwan dapat dari Mang Jawa, kalau pada malam-malam ya, ketika dia mangkal jualan nasi goreng, dia mendengar seperti ada suara rintihan orang menangis pas di dekat lokasi Anton meninggal. Dan berita di sekolah pun juga cukup menghebohkan. Kalau di kantin, tepatnya di WC, sering terdengar suara rintihan orang menangis. Jadi di sini Iwan memutuskan ya, memiliki inisiatif mengajak teman-teman ya, satu basisnya, bahkan teman-teman yang kenal dekat dengan Anton, kembali menelusuri tempat kejadian di mana Anton meninggal. Tempat di mana Anton pertama kali ditabrak, hingga menyusuri 50 meter jasad Anton yang terseret oleh bus. Nah, ketika Iwan dan teman-teman sudah sampai di lokasi kejadian, di sana dia cukup terkejut karena ya bekas kulit atau jasad dari almarhum Anton masih terlihat jelas menempel di aspal ya, terseret di jalur 50 meter tersebut. Nah, di situ dia melihat kalau kulit itu sudah mulai mengering. Jadi di sini Iwan berinisiatif mengajak teman-teman yang lain untuk mengumpulkan bekas kulit yang masih tersisa di lokasi kejadian itu. Ya, dia mengatakan kulit yang sudah kering dimasukkan ke dalam plastik ya. Bentuknya gimana kalau cacing yang terlindas ya, cacing yang sudah kering. Ya seperti itulah. Nah, jadi setelah bagian kulit dari almarhum Anton dikumpulkan Iwan dengan teman-teman yang lain, kulit itu diserahkan kepada keluarga almarhum. Dan di sini menurut cerita dari Iwan, kulit tersebut kembali dibawa ke Jawa Tengah dan dimakamkan di dekat makam almarhum Anton. Nah, setelah kulit itu sudah diambil dari lokasi kecelakaan, di situ sudah tidak pernah lagi terdengar suara rintihan tangis di lokasi kejadian. Ya, jadi demikianlah kisah yang ingin dibagikan oleh Iwan kepada sahabat-sahabat semua, yang mana ini merupakan sebuah pengalaman yang cukup mengerikan bagi Iwan, karena ya ini menimpa salah seorang sahabat baik ya. Nah, di sini juga Iwan mengatakan
kalau apa yang mereka lakukan untuk ngompreng atau nebeng mobil yang di jalanan itu, menyetop mobil yang sedang melaju cepat, itu bukanlah perbuatan yang baik. Jadi demikianlah kisah dari Iwan yang ingin disampaikan. Nah, untuk cerita yang kedua akan saya lanjutkan. Kisah ini dikirimkan oleh seorang sahabat yang berada di Depok, yaitu Rizky, yang mana kisah ini terjadi di tahun 2015 yang lalu. Jadi Rizky adalah seorang driver ojol ya. Nah, jadi dia baru menjadi driver kurang lebih 3 minggu di Depok. Nah, di situ dia banyak mendengarkan pengalaman-pengalaman misteri dari sama-sama teman driver ojol. Kalau malam ya, tempat tongkrongan mereka yang mereka suka nongkrong di dekat bundaran lah ya, ada taman kecil di sana yang Rizky tidak ingin disebutkan di mana lokasi itu. Jadi dia sering nongkrong di situ untuk sambil menunggu orderan. Kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 1 malam. Nah, jadi ketika dia baru jadi driver ojol, dia sering mendengarkan cerita, wah lu kalau malam mendingan kagak usah dah nongkrong di sini. Ya cari tempat nongkrong lain aja lah. Ya memang di sini kalau kita ngetem di sini banyak dapat orderan ya, apalagi GoFood lah dia bilang. Nah, Rizky menanyakan, emang kenapa bang kalau nongkrong di sini? Ya mendingan kagak usah lah, kata dia. Gue dulu pernah nongkrong di sini. Ya, duduk di sini, gue 3 dah, lagi ngopi di sini kira-kira jam 11:30 malam. Nah, tiba-tiba kuping gue ada yang nyolek dari belakang. Gue kira ya temen gue yang di samping ngerjain gue, ya udah gue cuekin aja. Nah tapi lama kelamaan kok makin nyolek dan gue merinding. Nah ketika gue lihat ya, pas gue ngadep ke belakang tuh di semak-semak pojokan, jelas banget gue ngelihat ya, ada cewek pakai ya seperti pakai baju pengantin gitulah, tapi warna merah. Nah dia bawa payung, ya tampilannya persis kayak cewek-cewek Belanda gitu. Nah lu tau nggak? Pas gue ngelihat, dia balikin mukanya sama gue. Mukanya datar. Bener-bener datar dah. Jadi ketika ngelihat itu, gue langsung kabur. Nah, teman-teman gue yang berdua ini kaget. Bingung tiba-tiba ngelihat gue ngacir, kabur ya. Nah, mereka nggak tahu. Gue ceritain. Gue ngacir sendirian dan... Jadi, tinggallah 2 orang temen gue nongkrong di sana. Nah, mereka mengatakan setelah gue ngacir, setelah gue pergi dari sana, ya, ada salah seorang temen gue dapet orderan. Tiba-tiba ada penumpang yang order nggak jauh dari titiknya, nggak jauh dari tempat kita nongkrong. Nah, jadi dia ngambil orderan, ya jemput penumpang itu sekitar ya jam 1:30 lah. Nah, jadi memang benar dia cerita, dia dapat orderan cewek, ya pakai baju merah tapi pakai baju seksi, ya, pakai ya baju ketat lah ya, selutut, rambut panjang. Nah, ketika ditanya mau diantar ke arah mana, dia bilang ya ikutin aja arahnya. Tapi dia ngomong tuh datar aja, nggak ada ekspresi sama sekali. Cakep ceweknya, tapi ya memang kelihatannya aneh, putihnya tuh aneh banget. Nah, jadi di sini yang dapat orderan ini mengatakan kalau map yang ditujunya awalnya tadi tuh titik ke sebuah perumahan, ya, yang jaraknya sekitar 4 km lah dari lokasi dia jemput. Ya, dia ikutin map, ya, sambil bawa motor dia ikutin map. Ya, dia coba buat ngajak si penumpang ini ngobrol, tapi diem aja. Nah, di sini dia ngerasa aneh. Dia pakai jaket driver yang cukup tebal. Ya, tapi di situ dia merasa kok dinginnya kok sampai nusuk-nusuk ke dalam, dan dia juga nyium kok ini cewek wanginya beda banget ya. Ya ini kan kayak parfum orang mati, dia bilang. Kok cewek cakep-cakep kok pakai parfum orang mati ya, kayak minyak melati gitu baunya. Nah, lalu dia terus aja tuh ngikutin peta, dan dia kaget ya, ketika dia sudah sampai di titik yang tadinya dia tahu sekitaran daerah situ dihafal ya, ini memang menuju ke sebuah perumahan. Tapi ketika dia sampai ke titik itu, dia ngantarkan cewek itu ke depan tempat pemakaman umum. Nah, jadi pas sampai di titik ya, kan gelap tuh. Dia nggak sadar, dia berhenti aja, dia bilang, "Neng, udah sampai." Ketika dia ngeliat ke belakang, cewek itu udah nggak ada lagi. Benar-benar udah nggak ada lagi. Dan ketika dia melihat di sekitar, ternyata lokasi itu adalah tempat pemakaman umum. Nah, jadi driver ini ya takut ya, dia langsung bawa motornya kencang dan kembali lagi dia ke tempat nongkrong
di dekat taman kecil yang ada bundarannya itu. Nah, dia kembali nongkrong di situ dan pas di situ teman-teman yang lain pada rame, adalah sekitar 6 orang. Nah, dia ceritalah di situ. Barusan tadi dia ngalamin peristiwa yang aneh banget. Dia jemput cewek di situ. Titiknya deket dari sini dan jelas banget nih, masih ada nih ya mapnya. Gue anterin ke perumahan. Kok tiba-tiba gue sampai ya bukan ke titik, malah sampainya ke kuburan. Gue nggak tahu. Ya. Gue bawa motor tuh ya ngikutin map, ngikutin jalan sesuai titik. Tiba-tiba sampai ke kuburan. Nah, pas gue lihat ke belakang, tuh cewek udah nggak ada lagi. Nah, teman-temannya yang ada di sana tuh pada nggak percaya. Ah, lu ngibul lu, mabok kali lu. Enggak, sumpah, serah dah lu kalau nggak percaya. Gue balik. Nah, jadi orang ini yang mendapat orderan dari boleh dikatakan arwah lah ya, atau hantu, dia langsung cabut pulang. Nah, keesokan harinya Rizky yang mendengarkan cerita itu, dia yang memang awalnya dia sama sekali nggak percaya. Dia nggak percaya lah kalau ada hantu atau penampakan seperti itu ya. Dia masa bodoh lah. Dia bilang tanggung jawabnya waktu itu cukup besar. Dia narik ojol, jadi driver ojol tuh baru ngambil motor ya. Nah, jadi dia harus kejar setoran untuk bisa bayar kredit motor bulan depan ya. Jadi dia bodoh amat lah. Nah, pada malam itu ya, lokasi tempat biasa mereka nongkrong sama sekali nggak ada orang, kosong. Karena teman-teman yang lain tuh takut karena sudah mendengar berita 2 orang yang mengalami peristiwa aneh pada malam itu. Ya, pertama melihat cewek pakai baju merah, bawa payung, mukanya datar. Yang kedua nganterin cewek ke depan kuburan. Tiba-tiba ceweknya udah nggak ada lagi dan Rizky pada malam itu nongkrong sendirian sambil nungguin orderan ya, sambil mainin gadget, mainin handphone. Nah, di situ tiba-tiba ada tukang kopi yang lewat. Namun tukang kopi yang lewat ini nggak tukang kopi yang biasanya, karena memang mereka ada langganan ya. Di situ Rizky bilang Bang Gondrong namanya, rambutnya agak panjang, sering pakai topi. Biasanya Bang Gondrong yang mangkal di tempat mereka nongkrong. Ya, jadi sudah kenal akrab lah. Nah, tapi pada malam itu yang jualan kopi itu beda, orangnya lain. Ya, orangnya lain dan tiba-tiba ya Rizky bete ya, jenuh sendirian sambil nunggu orderan. Sekitar jam 11 malam dia nyetopin tukang kopi. Bang, kopi 1 bang. Dia pesan kopi dan beli rokok ya. Dia bilang beli rokok Surya 2 batang. Nah, dia bayar duit kopi sama duit rokoknya. Jadi dia sambil nunggu kopinya diseduh ya, dia duduk di bundaran itu sambil mainin handphone, dia sambil ngerokok. Dia ngerasa aneh, kok kopi gua nggak sampai-sampai. Ya memang posisinya Rizky duduk menghadap ke jalan, sedangkan tukang kopinya itu kan bundaran ya. Jadi jatuhnya di samping sebelah kanan pas bundaran. Jadi kalau Rizky ngadap ke depan gini otomatis nggak kelihatan si tukang kopinya itu mangkal di situ. Ya. Ketika Rizky udah lama nunggu ya sambil ngisep rokok, dia ngecek tukang kopinya. Nah, di situ tukang kopinya udah nggak ada lagi, nggak tahu kemana. Ya. Cuman Rizky yang anehnya, kok rokoknya ada, kopinya nggak ada. Wah, ini gue dikerjain nih. Asli gue dikerjain. Nah, Rizky nganggep pada waktu itu ya mungkin tukang kopinya ini bawa kabur kopi ya. Kopi yang sudah dibayar ya. Sudah dibayar Rizky, dibawa kabur. Nah, jadi Rizky duduk lagi nongkrong sambil ngenumbel-numbel. Wah, sialan katanya. Udah bayar katanya kan. Kopi nggak dateng ya. Ngerokok doang nggak ada kopi ya, sepet dia bilang. Jadi kurang lebih dia ngedumel ya sambil nunggu orderan sekitar 5-6 menit. Nah, jadi sambil dia ngerokok, sambil main HP ngadap ke depan. Ya, motornya diparkir pas di depan Rizky. Tiba-tiba dari belakang terdengar, "Bang, kopi bang." Nah, kaget dia kan, kok kopi gua muncul? Dari mana nih orang datang? Jadi pas Rizky ngeliat ke belakang, yang nganter kopi Rizky ini adalah cewek menggunakan baju merah panjang seperti baju pengantin dengan muka yang datar sambil memegang gelas kopi. Bang, kopinya bang. Ya, jadi Rizky di situ ya panik nggak kepala. Dia bilang dia lari sampai nabrak sepeda motornya, nyebrang ke jalan. Dia teriak. Ya memang jam 11 di situ. Walaupun lingkungan itu ya lingkungan seperti
pusat perbelanjaan lah ya, rame, tapi jam 11 udah sepi. Nah, dia teriak pontang-panting, nggak tahu, dia lari, motornya ditinggal dengan keadaan jatuh karena ditabrak oleh Rizky. Nah, jadi sekitar ya 2 kilo lah dia bilang. Dia lari ngos-ngosan. Duduk di depan inilah ya, di depan ruko seperti itu. Nah, mampirlah beberapa tukang ojol. Ya, driver ojol kaget lihat Rizky. Lu ngapain? Ngap-ngapan? Derampok ya? Jambret ya? Gak bang, temu hantu bang, katanya. Ah lu, ngawur lu. Mana ada hantu-hantu jam sekarang, katanya. Sumpah bang, tuh bang, di taman bang. Motor gue masih tinggal di sono. Yuk bang, anterin gue. Ayo dah, katanya. Jadi ya, driver ojol yang ngantar Rizky ini nggak percaya dia. Ah, jam 11 ada hantu di tengah kota, dia bilang. Sumpah bang, kata dia. Gue tadi pesan kopi. Jadi diceritain ya sama Rizky, gue pesan kopi tadi, kopinya hilang, tiba-tiba muncul cewek mukanya datar, pakai baju merah nganter kopi gue. Nah, kalau nggak percaya, ayolah kita lihat. Nah, jadi dianterin ke tempat kejadian. Di situ motor Rizky juga masih jatuh ya. Nah, diantarlah ke situ. Nah, bang, di sini kejadiannya. Nah, di situ anehnya, gelas kopi yang masih hangat itu ada pas di tempat Rizky duduk. Itu ada gelas kopinya. Nah, rokok yang 2 batang kan ya, rokok yang dibeli Rizky, yang satunya dimasukin ke kantong, yang satunya diisep. Nah, yang sebatang ini pun juga masih ada. Nah, di situ dia cerita sama abangnya, ah lu halu kali lu, mimpi kali. Bener bang, gue sumpah dah. Gak mungkin gue kabur, motor gue tinggalin, sempat motor gue diambil orang ya gimana, motor juga belum 2 bulan gue kredit. Lah iya juga ya, tapi ciri-cirinya gimana? Si abang ini bilang ya, dibilangin sama Rizky, kalau cewek itu ya seperti tadi, rambutnya panjang, pakai gaun merah, mukanya datar. Dia muncul dari semak-semak belakang di tengah-tengah ya, seperti taman tadi. Nah, jadi mereka langsung ngambil motor, Rizky langsung ngambil motor dan balik pulang. Nah, sekitar jam 12 malam Rizky sudah sampai ke rumah. Nah, sampainya di rumah, Rizky langsung masukin motor, ya, dia mandi, langsung dia tidur. Nah, di dalam mimpinya Rizky, dia kembali bertemu dengan sosok wanita yang diketemukannya di dalam taman tersebut, ya, yang pada jam 11 itu. Namun wanita itu wajahnya nggak datar, ya, seperti wanita pada umumnya, memiliki paras yang cantik, rambut panjang, namun mengenakan gaun merah. Nah, di sini ya, Rizky seperti melihat sebuah kejadian kalau cewek itu ya, mengalami sebuah kecelakaan di lokasi kejadian. Tapi lokasi kejadian, tempat kejadian itu Rizky bisa meyakinkan kalau itu adalah bundaran yang tempat ojol-ojol pada nongkrong, tempat kejadian Rizky pada malam itu. Namun suasana sekitarnya sangat berbeda. Rizky mengatakan ya seperti 15 sampai 20 tahun yang lalu kejadian ini terjadi. Nah, di situ Rizky melihat kalau cewek ini ditabrak, sedang berjalan ya, ditabrak sebuah mobil dan dilindas mobil, diseret, dan bagian wajahnya itu di aspal terseret. Ya. Di situ Rizky melihat bola matanya terlepas ya, hidungnya sudah datar. Pokoknya bagian wajahnya ini datar digerus oleh aspal. Nah, di situ Rizky terkejut, ya, terbangun, dan alangkah dia kagetnya ketika Rizky bangun. Sosok wanita itu ada di sampingnya, tepat di atas tempat tidur Rizky. Di situ dia teriak sejadi-jadinya sampai kedua orang tua Rizky masuk ke dalam kamar. Ya. Ayahnya Rizky yang panik melihat anaknya seperti kesurupan, mengambil segayung air dan menyiramnya. Nah, keesokan harinya lah baru Rizky menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya. Nah, ayah dan ibu Rizky yang panik ya nggak tahu lah dia kok anaknya bisa kesambet, katanya. Emang ngapain lu di sana malam-malam sampai lu diikutin kesambet, kata emaknya kan. Nah, Rizky mengatakan ya nggak ngapa-ngapain, nongkrong duduk sambil nunggu penumpang. Tapi ya memang beberapa malam sebelum itu 2 orang teman saya mengalami peristiwa yang aneh di lokasi kejadian. Jadi malam itu memang saya nongkrong sendirian di sana. Teman-teman yang lain udah ngingetin jangan nongkrong di situ, nanti ketemu sama cewek muka datar pakai baju merah. Nah,
Saya ngomong cuma dalam hati, ya nggak apa-apa lah kalau ketemu nanti jadiin temen. Nah, jadi cuma ngomong itu doang. Nah, disitulah bapaknya Rizky bilang, ya itu salah kamu. Ya, makhluk halus seperti itu kalau diminta jadi temen ya nemenin kamu. Ya lihatlah sampai sekarang kamu diikutin sampai ke rumah. Nah, jadi Rizky yang panik dengan keadaan ini dan orang tuanya juga nggak mau ya kalau anaknya kenapa-napa nanti. Nah, di situ mereka menemui guru, seorang guru lah ya di Depok yang cukup terkenal lah, seorang ustadz. Nah, di situ Pak Ustadz mengatakan ya memang sudah diikutin, memang udah didampingin. Ya, tapi kalau Rizky nggak takut, sosok ini sebenarnya nggak ganggu. Dia cuma mau nemenin Rizky. Ya nggak ganggu lah pokoknya. Nggak jahat ya, nggak seperti setan, nggak seperti jin. Tapi ya dengan keadaan itu Rizky ya takut. Takutnya nanti kalau malam-malam Rizky sedang keluar nyari penumpang ya tiba-tiba sosok itu muncul, dia kaget, bisa terjadi kecelakaan. Lalu keluarga Rizky pun minta gimana caranya lah, bah, abah ya, gimana caranya lah bah, bantu anak saya supaya sosok ini bisa lepas. Ya bisa, insya Allah bisa. Kalau di ruqyah mudah-mudahan bisa. Tapi sayang loh kalau dilepas. Cakep kok ceweknya, kata si abah ini ngeledek si Rizky. Wah ogah lah bah, saya ngelihat mukanya datar bah. Memang pas di dalam mimpi saya lihat memang cantik bah. Iye, kata abah kan, memang cantik. Ya enggak lah bah, saya nggak mau. Saya mau cari duit, ntar motor nggak kebayar kalau saya diikutin sama cewek ini terus. Yakin nih mau dibuang, cakep loh ceweknya. Iya bah, yakin. Nah jadi singkat cerita, pada hari itu Rizky pun di ruqyah ya. Setelah di ruqyah dimandikan dan beberapa hari setelah itu Rizky masih mengalami gangguan dari sosok itu. Ya, pada suatu malam setelah 2 hari setelah Rizky di ruqyah oleh si abah, dimandikan oleh si abah, dia nggak pernah lagi nongkrong di tempat itu. Setiap jam 10 dia udah langsung pulang. Abah juga sudah mengingatkan ya jangan pulang malam-malam dulu. Ya nantilah setelah 40 hari baru kamu bisa balik malam atau cari penumpang malam-malam. Pokoknya sebelum 40 hari kamu jangan terlalu malam lah pulangnya. Karena sosok ini masih ngikutin kamu. Nah jadi setiap jam 10 Rizky udah menuju pulang ke rumahnya. 2 malam setelah Rizky di ruqyah, sebuah kejadian terjadi lagi. Jadi ya Rizky sendirian mengendarai sepeda motornya. Memang untuk menuju ke rumah Rizky itu memang masih di pelosok. Jalan-jalan masih sepi ya, melewati gang lah ya. Melewati gang, terus ada juga kebun-kebunan lah lewat di situ. Nah, jadi sekitar jam 10 itu Rizky ngerasa dia bawa seseorang di belakangnya. Ngebonceng seseorang. Tapi jelas dia memang pulang sendirian. Motornya tuh serasa ya berat. Pas nikung tuh serasa ada yang kayak ngikut di belakang. Ya gimana kalau kita bawa motor, kita mau nikung ke kiri, orang ini belakang ke kanan ya. Berarti goyang ya, terasa goyang. Rizky ngerasa kok goyang. Nggak mungkin lah kalau ban belakang kempes. Nah, di situ dia mulai merasa merinding. Ketika dia melewati kebun ya, kebun kecil nggak terlalu besar lah. Ada pohon nangka di situ. Dia mencoba untuk pelan-pelan dan menoleh ke belakang. Dia ngeliat ke belakang, di situ memang terlihat jelas sosok wanita berambut panjang dengan menggunakan baju merah ada di belakang Rizky. Nah, anehnya di sini sosok itu seperti menempelkan kepalanya ke bahu Rizky. Ya seperti orang pacaran lah seperti itu. Nah, di sini ya Rizky memang melihat jelas karena ya kepalanya nempel di bahu Rizky. Dia menoleh ke belakang seperti ini. Memang terlihat jelas. Mulai dari bagian kening sampai bagian dagu dari wanita itu ya seperti hancur. Ya. Rizky mengibaratkan ya kalau tomat tuh diparut. Tomat diparut di parutan kelapa. Ya seperti itulah. Ya. Basah, bergumpal-gumpal ya. Seperti sudah ada belatungnya gitu. Dengan bau ya wangi seperti bau melati yang membuat Rizky udah nggak tahu lagi, dia bilang seluruh badannya dingin. Nah, jadi di situ Rizky cuma ngomong dalam hati, maaf lah mbak, kalau dulu aku sudah nantang kamu, sekarang aku udah tahu sama kamu, ya
Ya, kamu udah ada di motor aku, udah aku boncengin. Nah, aku minta baik-baik, kamu lepaslah di sini, jangan ikutin aku lagi. Ya, kalau mau temenan sama aku nggak kayak gini. Aku takut, Mbak. Aku mau cari duit. Nah, setelah Rizky mengatakan itu, ya, bagian pundaknya pun terasa ringan, dan Rizky menoleh ke belakang. Sosok itu udah nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Tapi ketika melewati pohon nangka, sosok itu ada tepat di samping pohon nangka, berdiri diam menatap Rizky. Nah, kejadian ini terjadi di tahun 2015, dan setelah kejadian terakhir pada malam itu, Rizky sudah tidak pernah lagi bertemu atau diganggu oleh sosok wanita yang memiliki wajah hancur tersebut. Namun beberapa kali, ya, masih seringlah Rizky bermimpi datangi oleh sosok wanita ini. Bahkan Rizky mengatakan 2 minggu sebelum beliau mengirimkan cerita ini kepada saya, dia kembali bermimpi bertemu dengan sosok wanita berambut panjang dan menggunakan gaun merah. Ya, jadi demikianlah kisah yang disampaikan Rizky, yang ingin dibagikan Rizky kepada sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih kepada sahabatku Iwan, terima kasih kepada sahabatku Rizky yang telah membagikan kisah misteri atau pengalaman mistis yang kalian alami. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin berbagi pengalaman misteri, pengalaman mistis di sebuah kisah misteri, sahabat boleh mengirimkan cerita kalian ke alamat email @sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan sahabat-sahabat bisa juga langsung DM ke Instagram saya @rio_wijaya91. Ya, insya Allah nanti pengalaman sahabat, cerita yang sahabat kirimkan akan saya bagikan di sebuah kisah misteri. Demikianlah video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kalimat, salah-salah ucapan dalam penyampaian kisah ini. Mohon maaf buat sahabat-sahabat yang menunaikan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, di bulan penuh berkah ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sebuah kisah misteri.